Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat yang hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir dalam malam ini untuk melanjutkan proses perkuliahan pada mata kuliah Biofilosofi Administrasi, dan di mana dan selalu serta salam tak lupa kita berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini sudah ada komentari oleh saudara Ahmad yang akan membawakan materi tentang masalah ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Dengan ini kami persilakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Jadi untuk hari ini kita akan membahas terkait dengan masalah ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Oke, jadi untuk materi kita pada hari ini sebenarnya juga dari materi-materi sebelumnya sudah kita bahas walaupun masih secara umum. Dan di sini kita akan diskusikan terkait dengan seperti apa itu ancaman dan juga bagaimana upaya untuk melestarikan keanekaragaman hayati itu sendiri. Oke, yang pertama apa itu biodiversitas? Nah, saya kira dari teman-teman di sini juga sudah paham dari pertemuan awal telah kita singgung terkait dengan keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Jadi keanekaragaman hayati ini merupakan keragaman kehidupan yang ada di bumi, baik itu meliputi bakteri, jamur, tumbuhan maupun hewan, yang dimana seluruhnya ini membentuk ekosistem. Jadi keanekaragaman hayati ini merupakan variabilitas makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Oke, kemudian ada masalah dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Oke, jadi banyak masalah yang dihadapi dalam upaya melestarikan keanekaragaman hayati, terutama di Indonesia itu sendiri. Kerusakan dan kepunahan keanekaragaman hayati baik itu di darat maupun di laut menjadi ancaman yang semakin nyata. Ancaman ini timbul akibat adanya kerusakan habitat seperti adanya kerusakan habitat, yang dimana kerusakan habitat ini sebagai konsekuensi dari ulah, baik itu dari ulah manusia seperti deforestasi, pengambilan berlebihan, polusi, invasi spesies asing, maupun perubahan iklim yang terjadi di beberapa negara yang ada di dunia termasuk di Indonesia. Nah, di sini seperti yang teman-teman dapat perhatikan di PPT ada beberapa masalah dan ancaman yang nasab terjadi terhadap keanekaragaman hayati itu sendiri. Yang pertama itu ada kerusakan habitat atau deforestasi. Nah, salah satu habitat utama dari keanekaragaman hayati itu adalah hutan. Nah, Indonesia ini merupakan salah satu negara dengan kawasan hutan terluas di dunia. Nah, kawasan hutan mangrove di perairan dan hutan hujan tropis di daratan diketahui menyimpan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Nah, di sini kita berfokus kepada deforestasi. Nah, apa sebenarnya deforestasi? Jadi deforestasi ini merupakan perubahan kondisi penutupan lahan dari keras penutupan lahan kategori hutan menjadi keras penutupan lahan kategori non-hutan atau tidak berhutan. Nah, beberapa kegiatan yang diduga sebagai penyebab terjadinya deforestasi dari tahun ke tahun adalah konversi kawasan hutan untuk tujuan pembangunan sektor lain, misalnya untuk perkebunan dan transmigrasi. Seperti yang dapat teman-teman lihat di negara kita itu sendiri, banyaknya pemanfaatan hutan yang dimana digunakan sebagai lahan perkebunan. Kemudian yang kedua ada invasif alien spesies atau spesies asing invasif. Nah, atau spesies pendatang. Nah, spesies pendatang ini merupakan spesies baik itu flora maupun fauna, termasuk mikroorganisme yang hidup di luar habitat alaminya.
Jadi dia ini merupakan makhluk hidup yang hidup bukan pada habitat aslinya. Dia memasuki habitat makhluk hidup yang lain. Kemudian yang ketiga itu ada eksploitasi berbelit. Nah, hilangnya keanekaragaman hayati juga sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia dalam kaitannya dengan perburuan atau eksploitasi pengembalian. Nah, dari katanya ini eksploitasi itu artinya penggunaan sumber daya secara berbelit. Nah, sebagai contohnya itu kalau di Indonesia sendiri itu misalnya itu adanya perburuan harimau di Sumatera yang menyebabkan makhluk hidup tersebut terancam punah. Nah, kemudian yang keempat itu ada pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan ini juga menjadi salah satu penyebab utama penurunan keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, pencemaran tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi sistem metabolisme makhluk hidup dan pada akhirnya akan menyebabkan kematian. Kemudian yang kelima itu ada perubahan iklim global, di mana isu pemanasan global dan punahnya keanekaragaman hayati selalu hangat dibicarakan karena berdampak serius terhadap kehidupan manusia di bumi. Nah, pemanasan global ini terjadi karena adanya efek rumah kaca, dan pemanasan global ini akan menyebabkan terjadinya anomali cuaca seperti meningkatnya suhu air laut sehingga penguapan udara pun meningkat serta berubahnya pola curah hujan dan tekanan udara. Nah, adanya perubahan ini kemudian akan mempengaruhi makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Oke, selanjutnya dapat teman-teman perhatikan terkait dengan upaya pelestarian biodiversitas. Jadi upaya pelestarian biodiversitas itu sendiri, di sini saya masukkan 3 poin. Yang pertama konservasi di situ, yang kedua konservasi ex situ, dan yang ketiga itu ada agroekosistem. Nah, saya rasa untuk konservasi in situ dan ex situ ini sebelumnya sudah kita bahas juga pada kelompok sebelumnya, pada materi sebelumnya. Jadi kalau konservasi in situ ini, dia ini bertujuan untuk menjaga keanekaragaman spesies yang ada di ekosistem dan habitat aslinya. Nah, kalau untuk konservasi ex situ itu sendiri bertujuan untuk menjaga keanekaragaman spesies yang ada di luar ekosistem dan habitat aslinya. Kemudian yang ketiga itu ada agroekosistem. Jadi agroekosistem ini merupakan sistem ekologi yang dimana di dalamnya terjadi hubungan interaksi antara manusia, lingkungan fisik, dan pada akhirnya nanti akan hasilnya akan dimanfaatkan oleh manusia itu sendiri. Jadi ini berhubungan dengan bidang pertanian. Oke, baik, di sini ada video yang akan saya tampilkan terkait dengan ancaman biodiversitas di Indonesia.
Oke, jadi itu tadi video terkait dengan ancaman keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Seperti tadi yang telah teman-teman perhatikan, bahwasanya di video ini dapat kita lihat bahwasanya banyaknya makhluk hidup yang ada di Indonesia ini yang juga terancam punah. Nah, hal itu ada tentunya karena ada penyebabnya. Nah, penyebabnya ini salah satunya itu berasal dari ulah manusia itu sendiri. Seperti yang tadi saya jelaskan tadi, seperti adanya perburuan, adanya deforestasi, adanya juga eksploitasi atau penggunaan sumber daya secara berlebih yang menyebabkan makhluk hidup yang ada di dunia ini semakin terancam punah. Baik, mungkin itu yang sempat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Selanjutnya saya buka untuk sesi tanya jawab pada hari ini. Jadi kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Ya, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
Jadi tadi sudah dijelaskan terkait dengan masalah-masalah dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Nah, pertanyaan saya, bagaimana upaya dari pemerintah dalam menghadapi masalah dan ancaman-ancaman tersebut agar dapat melestarikan keanekaragaman hayati? Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada materi. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kan tadi dijelaskan ada 5 masalah dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Nah, pertanyaan saya, dari kelima masalah dan ancaman tersebut, manakah yang paling berpengaruh terhadap keanekaragaman hayati dan apa yang menjadi latar belakang Anda sehingga memilih masalah tersebut? Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada materi. Oke, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Minta Muhammadiyah terkait dengan upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri dalam mengatasi masalah atau ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Jadi sebenarnya ada beberapa langkah atau beberapa hal yang dapat diambil oleh pemerintah dan juga sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama yaitu penetapan dan penegakan hukum terhadap kawasan konservasi dan taman nasional untuk melindungi habitat alami dan spesies endemik. Nah, di Indonesia sendiri itu hal ini sudah diterapkan. Kemudian yang kedua ada program rehabilitasi dan konservasi hutan, termasuk program penanaman kembali dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Kemudian yang ketiga dapat dilakukan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pelestarian keanekaragaman hayati dan dampak negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan. Nah, untuk poin ketiga ini, setelah dilakukan kegiatan penyuluhan tersebut, ini kemudian dikembalikan kepada individu dari masyarakat itu sendiri. Apakah mereka sadar bahwasanya menjaga keanekaragaman hayati itu sangat penting. Kemudian yang ketiga, melakukan kolaborasi dengan lembaga internasional dan negara lain dalam upaya penanggulangan habitat satwa liar dan perlindungan terhadap spesies lingkungan. Kemudian yang terakhir itu ada pembentukan lembaga dan badan khusus seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengkoordinasikan upaya pelestarian keanekaragaman hayati di tingkat nasional, dan saya rasa itu juga sudah diterapkan di negara kita sendiri. Baik, mungkin itu jawaban dari saya kembalikan kepada pemateri. Kepada saudara penanya. Baik, saya rasa jawabannya sudah sangat jelas. Saya ucapkan terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Rizkaila. Pertanyaannya tadi terkait dengan dari 5 masalah yang telah dibahas tadi, mana kira-kira menurut pemateri yang ancamannya ini berdampak besar. Oke, jadi sebenarnya untuk kelima masalah yang ada ini, kalau dari saya pribadi, saya tidak bisa mengatakan bahwasanya ini dampaknya lebih besar daripada ini, karena masalah yang ada ini akan memiliki kondisi yang berbeda-beda, walaupun pada akhirnya juga akan berdampak pada kerusakan keanekaragaman hayati itu sendiri. Nah, semuanya sebenarnya bisa berdampak lebih besar tergantung seberapa jauh ataukah seberapa luas cakupan dari masalah ini. Misalnya adanya kerusakan habitat, jika cakupan kerusakan habitat ini sangat luas, maka otomatis dia ini akan berpengaruh besar juga terhadap keanekaragaman hayati itu sendiri. Sama halnya dengan eksploitasi kembali, misalnya pemanfaatan sumber daya kembali, seperti contohnya itu adanya perburuan liar terhadap hewan atau makhluk hidup yang ada di koloni ini. Sebagai contoh itu kita ambil ada harimau Sumatera, jika perburuan liar ini dilakukan dalam jangkauan yang sangat luas, ini akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap keanekaragaman hayati. Dampaknya itu dapat menyebabkan kepunahan pada spesies itu sendiri. Baik, mungkin jawaban dari saya kembalikan kepada Nah, baik, itulah tadi pemaparan dari saudari Ahmad tentang dari saudara Ahmad
tentang masalah ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.